Nah, sekarang kita akan mencoba membuat toolbar dengan kontrol tool strip ini. Nah, kita coba klik. Sama seperti menu strip tadi, kita juga bisa menambahkan standar itemnya. Ini, nah ini ada beserta icon-iconnya yang sudah disiapkan oleh Visual Studio. Nah, untuk yang akan kita buat ya, contohnya di sini, misalnya coba kita hapus dulu. Kita coba tambahkan. Nah, secara manual juga bisa ya, sama aja dengan menu strip tadi. Nah, untuk di sini saya lihat tadi ada docknya. Kalau secara default dia akan menggunakan posisinya di atas gitu ya. Kita juga bisa menyesuaikan mau membuat toolbar pada posisi yang mana. Misalnya di kiri ya, atau di kanan itu ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita gunakan atau yang kita buat. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, untuk menambah di sini ada beberapa bentuk atau jenis yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada button, kemudian ada label ya, tentunya labelnya untuk ya melabelkan saja. Kemudian ada ya kalau button seperti biasa, kemudian ada split button ya, split button. Kemudian ada drop down button kalau split button, kemudian ada separatornya, nantinya ada combo box ya. Nanti juga bisa menggunakan combo box di dalam toolbarnya. Kemudian ada text box dan terakhir ada progress bar juga. Oke. Nah, kita coba tambahkan 3 buah button di sini misalnya. Ini mungkin contohnya hampir sama dengan contoh aplikasi yang kita buat, yaitu seperti notepad sederhana yang kita buat sebelumnya. Ini kita tambahkan buttonnya. Kalau sebelumnya kita membuatnya ya masih menggunakan teks semua ya kemarin. Nah, ini kita bisa set image-nya juga sama dengan toolstrip menu item tadi ya. Nah, kita import, berarti ada bold, italic. Nah, kalau nggak salah saya cek kemarin underline-nya nggak ada, jadi kita gunakan strike through aja ya. Misalnya ini ada text bold ya, yang pertama itu ada text bold, saya import, kemudian ada text italic, kemudian import lagi text mana nih, text mana ya, text all, ini strike ya, ini ada juga ada subscript ya, kita gunakan yang strike ya. Oke, tinggal karena ini bold yang saya klik tadi, kita gunakan bold ya. Ini set image nya italic ya. Kemudian yang ketiga itu adalah strike through itu ya. Oke. Kemudian kita coba tambahkan mungkin combo box ya di sini. Nah, ini gunanya untuk mengubah font. Nah, combo boxnya ya seperti combo box yang seperti biasanya ya, kita bisa tambahkan item di sini ya, misalnya time use roman. Nah, misalnya kita bisa menggunakan ini format font. Nah, ini ada Constantia, tambahin aja apa aja, yang penting nama font yang sesuai. Kalau nggak sesuai nanti nggak berubah fontnya. Kemudian enter, kemudian ada ini, masukkan aja Verdana misalnya.
mungkin ada Arial misalnya, Arial ya. Oke, itu aja lah dulu. Oke, udah. Nah, ya bisa juga kita sort ya. Yang kemarin belum kita coba ya, kita sort seperti true. Nanti dia akan diurutkan berdasarkan objeknya. Ini udah dibuat ya untuk toolstrip itemnya ya. Nah, sekarang untuk penamaan, nah tadi kalau penamaannya udah benar, ini belum kita beri nama ya, jadi dia harus kita kasih namanya dulu, misalnya bolt to strip item ya. Kemudian full strip btn ya, misalnya dengan item lah, full strip btn, yang ini italic tool strip ya, strip btn. Kemudian yang ini strike tool strip btn. Nah, selain itu kita juga harus, karena ini kalau untuk new, open, kemudian nah kita mungkin udah menggunakan icon yang beda ya, mungkin ini kita bisa set juga lah biar sama kayak yang ini juga kita set image-nya menggunakan save, bukan folder ya. Kemudian ini kita ganti lagi menggunakan page save ya. Nah, untuk keempat button ini dia menggunakan event klik nanti ya, jadi tidak ada check ya, nggak perlu kita ubah check on kliknya. Nah, untuk ketiga bold, italic, dan strike ini kita harus set check on kliknya ya, true. Italic juga check on kliknya true ya, saya cek dulu ya. Oke. Kemudian strike nya juga true. Kemudian untuk combo box ini kita harus set juga, saya juga harus set misalnya nggak mungkin kosong ini ya, harus di set juga apa namanya, dia memilih indeks keberapa. Jadi font belum ada ya, belum saya kasih nama ya. Untuk combo box saya kasih nama dulu. Nah, font tool strip combo, lalu kita tambahkan ya biar kelihatan dot selection selected index sama dengan 0 ya. Jadi dia akan memilih item dengan indeks ke 0. Ini kita coba jalankan dulu, kita coba cek ya, seperti ini tampilannya ya. Tapi belum kita tambahkan eventnya, ini udah berurutan sesuai dengan objeknya ini ya. Check change, kalau kita bisa mau ngelihat ya udah sesuai check on click, dia akan kelihatan di centang seperti ini. Yang ini enggak gitu ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan event dari misalnya 3 tombol ini ya, 3 tombol ini kita tambahkan. Tentunya dia
karena dia check on click, kita gunakan saja check change di sini ya. Nah, karena ini udah pernah kita coba untuk membuat bold ini, kita sudah pernah coba ya. Itu ada menggunakan class font untuk dua variabel, alt font kemudian new font, kemudian boolean untuk ada check state ya, untuk mengetahui status dari tombol bold to strip button ini ya. Kita capture status dari tombolnya bagaimana. Kemudian to strip button to strip button, bukan button to strip, bukan strike ya, dia nama to strip button ya. Kemudian sender dot check ya. Kemudian lagi all font. Nah, kita juga harus mengcapture all font dari teks yang kita blok pada rich text box ya. Berarti this dot rich, misalnya text box 1 selection font, kemudian jadi karena dia ada dua state dari check, ada yang check atau uncheck, jadi kita harus buat if not check state ya. Kita buat new fontnya ya. New font ini adalah style ataupun ya style dari font yang baru. Kita tetap menggunakan font yang lama untuk untuk bentuk hurufnya. Dia pakai Times New Roman kah ya, dia pakai apa, karena yang kita ganti kan cuma bold dan unboldnya saja. Alt font dot style and font style dot bold. Else nya, oh ini belum saya titik koma, makanya di situ dia. Enter. Else kebalikan dari ini ya. Ini saya ambil si or gitu ya. Nah ini baru fontnya baru masuk ke font yang baru masuk ke variabel new font, belum ditambahkan ke teks yang rich text box 1 ya. Selection font baru diubah ke new font, ataupun apakah dia bold atau tidak bold lagi setelah diubah, atau mungkin bisa rich text box the fokus ya, mungkin fokus lagi ke rich text box 1 tuh. Mungkin ada yang kelupaan di sini, tanda kurungnya ya, harus ada tanda kurung ini juga baru benar. Nah sekarang kita untuk yang bold italic itu sama aja ya, sama aja, cuma berbeda di bagian sini. Bold, ini bold jadi italic, atau italic ini juga italic ya. Sebenarnya sama aja, prosesnya sama aja, cuma yang berbeda yang diubahnya aja ya. Kemudian untuk strike juga sama, jadi ini strike out
strike. Udah ya, udah bisa. Kemudian apa lagi nih? Oh iya, kita coba dulu yang ini ya. Kita coba ya, tes saya buat bold ya. Yang ini enggak saya blok, jadi enggak bold dia ya. Jadi, tapi ini belum pakai Ctrl B, Ctrl ataupun untuk saya blok bold ya, atau italic ya. Udah benar ya untuk ketiga fungsi dari 3 button tadi. Nah, yang belum tadi mungkin kita belum menambahkan tentunya jika ada button di toolbar di sini juga biasanya ada pada misalnya ini misalnya format ya, format. Nah, format ini ada bold ya, kemudian italic, kemudian ada strike out. Nah, itu tentunya kita coba tambahin juga shortcut keysnya, jangan lupa Ctrl B yang sering kita gunakan ya. Mana B nya nih? Ctrl E yang ada nih, B ya. Kemudian ini Ctrl I, kemudian yang ini. Nah, strike out ini saya nggak tahu nih pakai shortcut key-nya apa. Mungkin pakai apa ya? Strip ada nggak? Apa ya? Kontrol T aja, T ya, kita coba. Nah, tentunya apa yang jadi fungsi di sini juga harus jadi fungsi untuk ketiga tool strip menu item ini. Nah, kalau ini di klik atau check change, berarti di sini juga dicentang gitu ya. Jangan lupa untuk menambahkan check on click sini true, ini juga true, ini juga true gitu. Baru kita bisa tambahkan, oh iya, ini boleh juga tambahkan set image-nya bold, ini juga set image italic dan strike. Oke. Nah, untuk apa namanya, untuk eventnya ya sama sih, tapi eventnya kita gunakan check change. Kita ambil yang bold sini, bedanya di objeknya aja. Yang tadi tool strip button, ini tool strip menu item. Nah, juga yang italic ya, ini saya ambil italic aja, italic. Kemudian ini kemudian yang strike juga check change. Ini masih pakai fungsinya mirip-mirip aja ya sebenarnya. Mana nih yang bold italic yang ini.
ya, tinggal ganti ini menu item. Nah, udah, kita coba jalankan. Oh ya, ada yang salah sedikit nih. Oh ini stop dulu. Oke. Nah, ini saya coba tes bold. Nah, namun di sini juga belum bold. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya. Ini saya bold, udah bisa, tapi di sini nggak bold. Nah, harus kita antisipasi dengan menambahkan di di bawahnya ini, misalnya ya, contoh salah satu caranya yang menambahkan misalnya ini di contohnya di pertama di bold terus strip button ya, berarti bold terus, kalau bold terus strip button ya udah selesai, di prosesnya udah dilakukan, berarti tinggal bold tool strip menu item dot check sama dengan bold tool strip button dot check. Nah, gitu aja ya. Kemudian di sini juga mungkin saya copy aja lah, enggak salah, italic tool strip button, yang ini italic tool strip button ya. Ini juga strike tool strip, harusnya bukan button ya tadi ya, ini menu item, italic tool strip menu item ya. Kemudian yang ini strike tool strip menu item sama dengan dot check sama dengan strike tool strip button dot check, gitu ya. Nah, justru yang di sini malah kita coba satu persatu dulu. Yang tadi di sini ya bold, berarti di sini bold. Kalau sini tidak bold, berarti sini juga enggak. Italic juga udah benar. Di sini kita yang strike sama dengan strike tool strip menu item dot check ya. Saya ambil dari bawah, ini yang italic tool strip button dot check sama dengan italic tool strip menu item dot check. Ini juga bold tool strip menu button dot check sama dengan bold tool strip menu item dot check. Nah, oke. Udah, jadi ini intinya sih bukan di codingannya, tapi harus ya, kita harus memastikan ya, kalau membuat menu item ada toolbar, kemudian di toolbar ada dan di menu ini ada fungsi yang sama, jadi dia harus ya sesuai ya, harus
ketika yang ini berubah, yang di toolbar juga harus berubah gitu. Ya, walaupun sebenarnya di penggunaan aplikasi, pembuatan aplikasinya nggak bisa aja nggak seperti ini ya, karena ini mungkin ada penggunaan fungsi yang mirip diulang-ulang dari tadi ya. Oke, jadi kita udah bisa membuat toolbar dan menu di sini ya. Tapi yang ini di combo box yang belum kita buat eventnya. Nah, untuk event combo box tentunya ya sebenarnya sama dengan yang di kontrol sebelumnya ya, dia akan menggunakan selected index change, mananya selected index change di sini. Nah, untuk ini tentunya string text sama dengan ya ambilnya dari text tool strip kombonya mana ya, tool strip apa ya tadi ya saya buat combo tool strip combo, bukan font ya, font tool strip combo. Bukan, maaf, ini harusnya tool strip combo ya, karena ini nama objeknya strip combo sender kemudian selected item to string ya, karena dia text string. Ini method. Kemudian font new font ini ya, font new font sama dengan null. Kemudian if reach textbox 1 dot selection font sama dengan null, new font sama dengan new font, fontnya kita pakai text ya, sama reach textbox 1 dot font dot size ya, size nya tetap. Kemudian else ya, ini kalau dia enggak null ya, untuk section fontnya new font tentunya menggunakan sama dengan new font text, reach textbox 1 dot selection font on size ya, size kok nggak mirip ya, size kemudian reach textbox 1 dot selection font dot style ya, dot style. Kemudian reach textbox 1 dot selection font sama dengan new font ini ya. Jadi ini maksudnya null untuk selection fontnya if tidak ada yang diselect ya, berarti ya dia menggunakan konstruktor yang ini. Kalau ada font ataupun teks yang diselect, ini akan menggunakan
karena ada size dan style yang sudah ada pada teks tersebut gitu ya. Saya save, coba start tes, saya blok gunakan time element. Nah, udah bisa ya ganti. Oke, ini untuk yang combo box.